Shalom, selamat malam saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus. Saya malam ini ingin bersaksi bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan saya, bagaimana kasih setia Tuhan di dalam tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga. Saya usia 50 tahun, ibu dari 3 orang anak. Pernikahan kami berjalan 25 tahun. Awalnya pernikahan kami adalah pernikahan yang memang seperti diinginkan oleh semua wanita. Pernikahan yang baik, pernikahan yang penuh kasih sayang, kemudian suami sayang kepada saya, kepada anak-anak, prioritas keluarga adalah anak-anak dan saya, dan dia menjadi panutan bagi adik-adiknya. Kehidupan kami mungkin ya secara materi diberkati, secara ekonomi kami diberkati, pekerjaan diberkati, sampai pada satu menjadi kebanggaan keluarga juga saat itu. Saya juga bekerja, dan suami saya juga bekerja dengan karir yang cepat menanjak, sehingga menjadi role model buat keluarga. Nah, di tahun ke 15 pernikahan kami mulai ada tanda-tanda suami saya mulai melirik wanita lain, yang tak lain adalah teman satu kantor. Setelah saya melihat ada bukti chatting, ada bukti email atau bukti komunikasi mereka, saya tanyakan kepada suami saya, dan dia mengakui dan minta maaf dan berjanji akan bertobat. Kemudian 2011 suami saya pindah kantor, dan kami dikasih berkat oleh Tuhan, kami memiliki satu perusahaan. Jadi saya bersyukur pada Tuhan, artinya saya pikir suami saya sudah bertobat. Ternyata saat itu suami saya masih menjalin hubungan juga dengan wanita tersebut, dan kantornya pun memang berdekatan. Singkat cerita, kejadian itu terulang, dan suami saya tetap mengelak bahwa tidak ada masalah dengan hal itu. Kemudian di tahun 2000, beberapa tahun kemudian ketahuan lagi memang masih bersama sampai keempat kalinya, dan di situ kami diproses oleh Tuhan secara ekonomi, secara emosi, secara hubungan, semua Tuhan proses. Saya marah, episode saya marah di situ, marah ke keluarga, marah ke suami, marah juga sampai kepada anak-anak pun terjadi konflik, dan itu melukai mereka. Di titik akhir itu, saat itu memang kami sangat terpuruk dalam semua keadaan keluarga terasa meninggalkan kami. Saya merasa terintimidasi bahwa saya yang salah, gambar diri saya hilang, anak-anak pun ketakutan, tapi saya terus berpasrah pada Tuhan, berserah. Memang saya akui secara manusia saya lemah. Saya bertanya sama Tuhan, apa sih ini Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Saya bertanya pada Tuhan, kemudian saya juga terus berupaya untuk bisa berdiri, karena saat itu suami saya tidak bisa diandalkan lagi secara finansial, diajak komunikasi tidak bisa. Dia memang depresi, drop, entah apa yang terjadi karena tidak bisa diajak diskusi, sehingga saya yang mengambil peranannya sebagai tulang punggung dalam rumah tangga. Kehidupan anak-anak sekolah saya tanggung jawab penuh untuk kehidupan anak-anak sekolah. Saya upayakan mereka sekolah, belajar, saya bekerja, apapun saya pekerjakan, saya lakukan, sehingga saya bisa mencapai apa yang seharusnya. Utang berdatangan, debt collector menagih, terus dikejar. Saya cuma punya kaki untuk berlutut dan berdoa. Di tengah ketakutan, di tengah marah pada keadaan, di tengah kecewa pada keadaan, saya terus berjuang. Saya ikutin YouTube
ikutin YouTube, salah satunya YouTube Bu Eli, saya ikut terus. Nah, terus saya ikut supaya saya tetap bisa kuat. Saya yakin, oh Tuhan, biarkan saya juga bisa bersaksi seperti saudara-saudara yang bersaksi saat itu, saat saya mendengar. Saya berdoa sama Tuhan, saya pasrah, saya berserah apapun ini Tuhan. Pada satu titik di mana memang saya harus kembali fokus bukan pada diri saya, bukan pada bagaimana gambar diri saya, bagaimana saya harus terbaik berpenampilan atau secara duniawi, tapi saya dibukakan hati, dibukakan Tuhan bahwa saya fokuslah pada Tuhan. Jangan fokus pada masalah, jangan fokus pada kesulitan bagaimana anak-anak. Karena kalau saya fokus pada masalah, saya akan tetap berada pada kubangan tersebut. Satu saat saya berpikir dan berdoa pada Tuhan, enggak apa-apa Tuhan, saya terima semua pelajaran hidup yang kami alami, dan saya berserah penuh pada Tuhan. Dan saya bertanya juga sama Tuhan, Tuhan, saya mau tahu keadaan bagaimana akhirnya. Saya ingin tahu Tuhan, mampukan aku untuk bertahan, setia kepada Tuhan, setia pada ketetapan Tuhan. Hanya maut yang bisa memisahkan kami. Saat itu suami saya juga tidak ada di rumah lagi, sudah 3 bulan pergi. Tapi saya terus berdoa pada Tuhan, berikan kami damai sejahtera, berikan kami hati yang mengampuni, berikan kami sukacita surga. Dan saya mau melihat bagaimana akhir daripada perjuangan dan daripada kehidupan yang akan kami jalani. Nah, pada satu saat ternyata itulah ketika suami saya sudah 3 bulan tidak di rumah. Malam-malam itu saya dihubungi bahwa suami saya sakit. Waktu malam itu dihubungi, disampaikan bahwa suami saya koma di rumah sakit. Lalu saat itu juga saya ajak anak saya yang paling tua untuk ikut, ayo kita lihat papa. Saya yakin dan percaya kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan, saya tidak akan pergi melihat dia di rumah sakit. Dan saat itu hati dan pikiran saya kosong dan hanya bertuju pada Tuhan saja. Dan dengan malam itu saya dan anak saya berangkat ke rumah sakit tersebut, dan saya temukan suami saya memang sedang koma, ngorok, dan sudah tidak sadar dan tidak bisa berkomunikasi lagi. Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Apapun yang terjadi, kami diberikan hati yang rela untuk suami saya menjalani proses pengobatannya. Kami bersatu hati untuk berdoa dan minta waktu kepada Tuhan agar kami diberikan waktu untuk kami boleh mengampuni, boleh saling bersama, untuk boleh melayaninya di ujung harinya, di kondisi-kondisi yang sangat kritis. Saat itu dokter menyarankan untuk operasi, tapi sebenarnya itu adalah 50-50, dan kami mengambil kesempatan itu. Dan dengan kondisi yang tidak baik, suami saya juga dioperasi, dan kami di situ dikasih waktu untuk Tuhan, untuk terus berharap pada Tuhan, untuk terus mengampuni, untuk terus melayani suami saya. 35 hari lamanya suami saya ada di rumah sakit, 5 hari di ruangan, tapi tidak sanggup lagi, balik lagi ke ICU dengan alat bantu, dengan apapun, dengan mesin, segala obat diberikan, tapi itu tidak membantu kesadarannya. Tapi kami terus berrekonsiliasi, anak-anak boleh mengampuni, keluarga boleh saling mengasihi, keluarga boleh saling mengampuni satu dengan yang lain. Di situ saya merasakan damai sejahtera Tuhan. Saya secara pribadi pasti juga akan menginginkan suami saya sembuh dan kehidupan kami kembali normal. Ada
kasih setia, ada kasih mesra di dalam rumah tangga. Tapi Tuhan berkehendak lain. Kami juga berserah pada putusan apa yang Tuhan ambil, apa yang menjadi keputusan Tuhan, itu yang menjadi yang terbaik bagi kami. Kami percaya bahwa suami hamba juga, suami saya juga sudah diampuni, dan kita percaya kalau kita setia pada Tuhan, Tuhan juga lebih setia. Perjalanan kehidupan kami tidak mudah. Jadi buat saudara-saudara sekalian yang mungkin masih berjuang, saya yakin kita percaya Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu maha adil. Hilang semua rasa marah, hilang semua rasa benci, semua apapun yang terjadi di belakang kita itu semua sepertinya Tuhan bereskan, Tuhan bersihkan, berganti dengan rasa syukur untuk kebaikan, untuk rasa syukur untuk kebersamaan, untuk cinta kasih yang Tuhan berikan bagi kami di hari-hari kami mendampingi suami hamba ini. Terima kasih untuk waktunya. Kami juga percaya Tuhan baik bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah meninggalkan umat yang dikasihinya, dan kita percaya kasih setia Tuhan ada untuk kita. Biarpun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Demikian kesaksian saya malam hari ini. Semoga bisa menguatkan bagi saudara-saudara sekalian, dan hamba percaya, saya percaya Tuhan baik, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, puji Tuhan, berikan tepuk tangan dulu. Haleluya. Wah. Iya. Saya sudah mendengarkan kesaksian ini sebelum ditayangkan ya, dan wah, perjuangan yang gak mudah buat Ibu NN. Dan malam hari ini Bu NN sudah bergabung bersama-sama dengan kita. Bu NN bisa dibuka mute-nya ya. Mute-nya bisa dibuka, mic-nya bisa dibuka. Bu NN, shalom. Shalom Pak Frans. Apa kabar? Apa kabar Bu? Baik Pak, puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya, baik. Ya, kita sudah dengarkan kesaksian Ibu yang luar biasa tadi. Berarti berapa lama tuh Bu prosesnya dari mulai suami ketahuan memiliki wanita lain sampai akhirnya, maaf ya, sekalian juga turut berduka, suami dipanggil pulang sama Tuhan. Itu berapa lama prosesnya Bu? Lebih kurang 10 tahun Pak. 10 tahun. Wah, dan Ibu di hari-hari terakhir sanggup ya bisa melepaskan pengampunan buat orang yang 10 tahun sudah menyakiti Ibu ya? Bukan mau saya Pak, terjadi begitu aja. Jadi memang benar-benar hati itu langsung kosong, lupa. Iya. Iya, karena memang sudah diberes sebelumnya dan juga berserah. Saya mau menerima keadaan ini. Jadi memang udah terjadi pengampunan sebelumnya, meski Bapak udah nggak di rumah sama aku, tapi saya percaya. Jadi begitu Bapak sakit koma, ya, hati itu udah memang sudah lega, dan saya itu dengan mudah sepertinya mengasihinya kembali seperti semula. Iya, baik. Iya, tentunya Ibu seperti yang Ibu sampaikan tadi juga di dalam kesaksian, inginnya suami sembuh, sehat, keluarga kumpul lagi begitu ya keinginannya. Tapi Tuhan bicara lain begitu ya, dan akhirnya Tuhan panggil pulang suami. Bagaimana reaksi anak-anak waktu 10 tahun itu, dan kemudian ketika mendapatinya juga papahnya akhirnya dipanggil pulang sama Tuhan? Bagaimana reaksi anak-anak? Dalam perjalanan kehidupan kita ada konflik ya Pak. Masa remaja pasti ada marah, ada rasa kecewa terhadap ada mama dan papa. Akhir kejadian waktu sakit, mereka semua mau bersama-sama. Mungkin menopang saya gitu Pak, saya, dan melihat perjuangan yang sudah dilakukan. Jadi dan mereka juga puji Tuhan bisa rekonsiliasi dan bisa mengampuni papanya. Oke. Dengan wanita lain itu sama sekali tidak pernah kontak dengan Ibu,
Mungkin ada sesuatu yang pernah dia sampaikan juga ke ibu, mungkin wanita lain itu? Kontak Pak, dulu awal itu kontak, tapi terakhir saya pikir nggak perlu juga kita bertemu, nggak perlu juga komunikasi, karena itu membuat saya nggak sejahtera ya. Iya. Ya, jadi membuat saya semakin marah, kecewa, semakin membuat diri seolah-olah jadi menjadi negatif gitu. Jadi ya saya fokus aja dengan saya perbaiki hubungan dengan anak-anak, memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Jadi memang saya udah tidak pernah berhubungan lagi, komunikasi apapun dengan wanita itu. Oke, baik. Dan hari-hari ini ibu tentunya ini sudah berjalan berapa lama sejak bapak nggak ada? 1 tahun 5 bulan. Sorry Pak, 1 tahun 3 bulan. Oke, sudah 1 tahun. Belum 2 tahun. Oke. Dan ibu sudah bisa kembali menata kehidupan ya, dengan keluarga semua ya, sudah bisa menata kembali ya. Dengan ekonomi juga sudah secara keuangan ibu tetap bisa tercover semua ya Bu ya. Iya, puji Tuhan Pak. Semua jalan rasa terbuka Pak saat ini. Jadi memang benar-benar ketika kita berserah, jalan-jalan semua terbuka. Jadi sekalipun memang ada masalah ekonomi dari dulu, memang itulah penyertaan Tuhan. Kalau kita lihat ke belakang ya Pak, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya ingat lagi flashback gitu, oh ya semua Tuhan tolong tepat pada waktunya, Tuhan selalu tolong, saya butuh apa Tuhan tolong. Jadi sampai saat ini juga tanpa kehadiran Bapak di rumah, sudah kembali ke rumah Bapak, kami sepertinya tidak turun, tapi tetap naik keadaannya, baik dari sukacita, damai sejahtera maupun dari ekonomi, semua tertata dengan baik, dan itu semua saya yakin karena Tuhan. Wah, luar biasa Tuhan Yesus. Sekali lagi tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Yes. Satu lagi ya, yang hatinya dipulihkan ya. Satu orang lagi yang hatinya dipulihkan. Ini luar biasa Bu NN. Sekali lagi terima kasih. Saya mewakili Persekutuan Doa Victory mengucapkan banyak terima kasih untuk kesaksian yang Ibu sudah sampaikan. Semoga satu saat nanti kita bisa onsite ya, Ibu bisa menceritakan lebih banyak lagi bagaimana yang terjadi dengan lebih detail lagi begitu kesaksiannya ya. Baik, terima kasih Bu NN, salam buat keluarga, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Puji